Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feni Marmilin, salah satu dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya adalah akuntansi manajemen, di mana mata kuliah akuntansi manajemen ini lebih banyak menekankan kepada upaya penyajian informasi bagi kepentingan manajemen di dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sehari-hari maupun strategis. Akuntansi manajemen ini berupaya memberikan pemahaman berkaitan dengan perilaku biaya, analisis titik impas, relevansi biaya, dan pengambilan keputusan taktis, pusat pertanggungjawaban dan penilaian kinerja dari suatu manajemen organisasi. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan peran dan kedudukan akuntansi manajemen sebagai sebuah sistem informasi. Dan selanjutnya mampu menjelaskan karakteristik dan klasifikasi dari biaya-biaya yang ada. Lalu mampu menjelaskan analisis perilaku dan estimasi dari biaya. Mampu menjelaskan implementasi analisis titik impas, mampu menjelaskan konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek, mampu menjelaskan ketidakpastian dan analisis resiko, mampu menjelaskan analisis biaya dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Dalam akuntansi manajemen memberikan materi kuliah ada 8 materi dalam satu semester, yaitu yang pertama adalah peran dan kedudukan akuntansi manajemen sebagai sistem informasi, yang kedua adalah karakteristik dan klasifikasi biaya, yang ketiga adalah analisis perilaku dan estimasi biaya. Yang keempat adalah implementasi analisis titik impas. Dan yang kelima adalah konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang keenam, ketidakpastian dan analisis resiko. Yang ketujuh adalah analisis biaya dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Dan yang terakhir, kedelapan adalah penyusunan dari laporan arus kas atau penyusunan cash flow. Laporan arus kas merupakan salah satu materi yang terdapat di dalam materi akuntansi manajemen. Nah, salah satunya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan dari laporan arus kas itu sendiri. Yang akan kita bahas ke depan adalah pengertian dari laporan arus kas, lalu tujuan serta manfaat, klasifikasi dalam arus kas, langkah-langkah persiapan dalam membuat laporan arus kas itu sendiri, metode penyajiannya, serta cara penyusunan dari sebuah laporan arus kas. Definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan suatu informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas sebagai salah satu dari 3 tujuan pelaporan keuangan, di mana ketiga laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan laporan ekuitas pemegang saham masing-masing. Nah, masing-masing dari ketiga laporan tersebut menyediakan tentang kas yang terpisah-pisah dalam batas tertentu mengenai informasi kas suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas itu terkadang laporan yang memperlihatkan secara perinci antara penerimaan kas masuk dan pengeluaran dari suatu kas dalam jangka waktu tertentu. Dan di dalam laporannya biasanya terdapat jumlah kas yang masuk dan yang diterima, yakni sebagai uang tunai serta investasi tunai dari pemilik perusahaan, yang jumlahnya itu dikeluarkan dalam satu periode tertentu.
Tujuan dari laporan arus kas yang pertama adalah memprediksi arus kas dari periode selanjutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas pada periode saat ini. Yang kedua yaitu menentukan pembayaran mana saja yang harus kita bayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga tujuannya adalah sebagai salah satu tolak ukur dalam pengambilan keputusan manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan itu sendiri. Dan tujuan yang terakhir adalah pelaporan terkait dari laba bersih jika ada perubahan terhadap kas di suatu perusahaan. Manfaat dari laporan arus kas yaitu yang pertama adalah menyajikan informasi yang berkaitan dengan arus kas agar lebih mudah menyusun strategi keuangan di periode berikutnya. Manfaat yang kedua yaitu mengetahui dengan jelas seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar dividen serta membayar kewajiban lain seperti gaji karyawan. Nah, melalui laporan arus kas sendiri kita bisa memperhitungkan keberhasilan suatu perusahaan itu dapat diukur berdasarkan dari angka-angka yang tersedia di informasi laporan itu sendiri. Di dalam laporan arus kas dapat diklasifikasikan dari ketiga aktivitas atau kegiatan. Yang pertama adalah aktivitas operasi, operating activities, yaitu di mana laporan aktivitas tersebut melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional dalam penentuan laba bersih. Contohnya adalah penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain, serta pembayaran kepada supplier dan juga karyawan. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi atau investing activities, di mana meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik hutang maupun ekuitas yang ada. Serta aktiva tetap, contohnya adalah pembelian dari aktiva tetap, termasuk biaya pengembangan dan kapitalisasinya, memperolehan investasi, serta penjualan dari aktivitas dan investasi itu sendiri. Aktivitas yang ketiga yang terdapat dalam laporan arus kas adalah aktivitas pembiayaan atau pendanaan, financing activities, di mana aktivitas tersebut melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya, peminjaman uang dari kreditor, serta bagaimana pelunasannya. Contohnya adalah emisi saham, pembayaran dari dividen, serta pelunasan-pelunasan dari pinjaman. Langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk menyusun dari laporan arus kas. Yang pertama adalah syaratnya mempunyai neraca komparatif. Berarti minimal kita mempunyai 2 laporan neraca atau 2 laporan periode yang ada di neraca. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi periode berjalan yang akan kita susun untuk dimasukkan ke dalam laporan arus kas itu sendiri, serta data-data transaksi tertentu yang tidak terdapat di dalam laporan. Lalu langkah selanjutnya setelah kita mempunyai ketiga data tersebut adalah yang pertama, kita menentukan perubahan dari kas itu sendiri. Lalu menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi apa saja, lalu menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi serta pembiayaan yang akan dimasukkan dalam penyusunan laporan cash flow atau laba rugi. Dan juga penyusunan dari neraca tersebut yang akan diolah menjadi laporan arus kas. Nah, di dalam penyajian laporan arus kas terdapat 2 metode yang bisa kita pilih salah satu maupun keduanya untuk menjadikan sebuah informasi dari laporan arus kas itu sendiri. Yang pertama adalah metode langsung, di mana metode langsung ini mengkelompokkan dari penerimaan kas bruto atau kas kotor dan pengeluaran dari bruto itu diungkapkan. Kalau metode tidak langsung yaitu diambil dari laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Contohnya seperti piutang.
dan penanggungan atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Dalam laporan arus kas metode tidak langsung datanya itu lebih terfokus pada perbedaan antara laba bersih dan aliran kas dari kegiatan operasional. Sehingga baik metode langsung maupun tidak langsung, perbedaannya terfokus hanya kepada aktivitas operasi atau kegiatan operasional. Sehingga pada kegiatan investasi dan juga pendanaan itu penyusunannya adalah sama. Nah, berikut adalah contoh metode langsung, metode tidak langsung yang akan kita buat sebagai laporan arus kas. Nah, di sini saya sudah punya contoh neraca komparatif, yaitu ada 2 periode, yaitu di tahun 2008 dan juga 2007. Nah, serta kita sudah punya laporan laba rugi berjalan, yaitu di sini di mana untuk laporan laba rugi dalam 31 Desember 2008. Sehingga kita tinggal mengelompokkan atau kita menghitung perubahan dari sisi kasnya. Jadi setiap akun di dalam neraca kita hitung dulu perubahannya naik atau turun. Bisa kalian lihat di perubahan naik atau turunnya berdasarkan per akun. Nah, kalau di sini perubahan naik atau turunnya kas itu dari 2007 ke 2008 perubahannya adalah naik sebesar 17.000. Lalu piutang usaha juga naik sebesar 42.000, persediaan naik sebesar 54.000, sedangkan beban dibayar di muka itu turun sebesar 2.000. Lalu tanah yaitu turun sebesar 25.000 serta gedung tidak ada perubahan. Karena dari 2007 ke 2008 nominalnya adalah sama. Akumulasi penyusutan gedung itu naik sebesar 10.000, peralatan naik sebesar 125.000, dan akumulasi penyusutan peralatan adalah naik sebesar 18.000. Untuk pasifanya bisa dilihat, hutang usaha turun sebesar 7.000, hutang obligasi itu turun menjadi 40.000, saham biasa naik sebesar 160.000, dan laba ditahan naik sebesar 70.000. Setelah menghitung perubahan naik dan turunnya dari posisi kas atau dari setiap akun di neraca, kita bisa beralih untuk penyusunan laporan arus kas sendiri. Arus kas di sini adalah contoh metode yang tidak langsung. Nah, untuk contoh metode tidak langsung, kita mengambil dari arus kas kegiatan operasinya diambil pertama kali adalah dari laba rugi. Nah, bisa dilihat dari laporan laba rugi, nah perusahaan ini mempunyai laba bersih sebesar 125.000. Sehingga arus kas dari kegiatan operasinya untuk pertama kali kita ambilnya dari laba bersih. Lalu penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih diterima dari kegiatan operasi bisa dilihat dari perubahan-perubahan dan juga yang terjadi di dalam neraca baik aktiva maupun pasifanya. Nah, di sini yang pertama adalah beban penyusutan. Beban penyusutan baik akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan keduanya naik 10.000 dan juga 18.000. Sehingga beban penyusutannya kita ambil adalah 28.000 sebagai penambah kas. Lalu yang kedua adalah piutang usaha, di mana piutang usaha itu naik sebesar 42.000. Nah, ketika piutang usaha itu naik, berarti dalam posisi kas dia adalah menurunkan dari kas atau adanya pengeluaran dari kas. Sehingga kenaikan piutang usaha itu adalah minus di dalam laporan arus kas itu sendiri sebesar 42.000. Lalu beralih ke akun selanjutnya yaitu kenaikan dari persediaan.
persediaan naik sebesar 54.000, yang diasumsikan bahwa perusahaan tersebut adanya pembelian dari persediaan pada tahun 2008. Sehingga untuk pembelian suatu persediaan berarti adanya kas keluar, sehingga mengurangi dari laporan arus kas itu sendiri. Jadi kenaikan persediaan adalah minus 54.000 di dalam laporan arus kas. Lalu penurunan beban dibayar di muka sebesar 2.000, yaitu untuk penambah kas di dalam laporan arus kas itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah beralih kepada pasifa, karena untuk tanah, gedung, dan peralatan masuknya ke dalam kegiatan investasi. Jadi kita beralih ke dalam pasifanya. Yang pertama adalah hutang usaha. Hutang usaha turun sebesar 7.000. Diasumsikan bahwa perusahaan adanya membayar suatu utang usaha sebesar 7.000. Sehingga dalam pembayaran hutang usaha berarti adanya penurunan dari kas atau adanya kas keluar. Sehingga penurunan utang usaha mengurangi kas di laporan arus kas. Sehingga penurunan utang usaha di dalam arus kas adalah minus 7.000. Di dalam neraca sudah tidak ada lagi yang masuk kegiatan operasi, baik aktiva maupun pasifa. Sehingga bisa ditotalkan kas bersih untuk penyesuaian rekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih adalah sebesar minus 73.000. Sehingga kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi adalah 125.000 dikurangi 73.000 adalah sebesar 52.000. Setelah kita melakukan pencatatan arus kas dari kegiatan operasi, sehingga kita beralih ke kegiatan di perusahaan. Kegiatan yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi, di mana tadi sudah dijabarkan di dalam teoritis termasuk ke dalam aktiva tetap dan juga investasi lainnya. Nah, untuk contoh soal di sini yang masuk ke dalam aktiva tetap adalah tanah, gedung, dan juga peralatan. Sehingga bisa dilihat tanah adanya mengalami penurunan sebesar 25.000. Sehingga disimpulkan bahwa adanya penjualan tanah, di mana jika kita menjual aktiva berarti perusahaan adalah menerima kas. Sehingga penjualan tanah sebesar 25.000 sebagai penambah kas di laporan arus kas. Lalu untuk gedung tidak mengalami perubahan, tidak turun dan juga tidak naik sehingga tidak termasuk ke dalam pencatatan. Untuk aktiva yang ketiga adalah peralatan, adanya kenaikan dalam peralatan sebesar 125.000. Diasumsikan bahwa adanya pembelian peralatan sebesar 125.000 sehingga pembelian peralatan menurunkan dari kas atau adanya kas keluar. Sehingga kas bersih yang digunakan oleh kegiatan investasi adalah 25.000 dikurangi 125.000, yaitu sebesar minus 100.000. Setelah arus kas dari kegiatan investasi, kita beralih kepada arus kas dari kegiatan pembiayaan, di mana kegiatan pembiayaan dilihat dari hutang jangka panjangnya atau dari pasifanya yang pertama. Yang pertama adalah hutang obligasi, yaitu turun sebesar 40.000, di mana penurunan utang obligasi adanya pengeluaran dari suatu kas, sehingga penebusan obligasi mengurangi kas, sehingga pada laporan arus kas dia minus 40.000. Lalu ada saham biasa yang naik sebesar 160.000 sehingga disimpulkan bahwa adanya penjualan saham biasa yang menaikkan dari kas atau adanya penerimaan kas sebesar 160.000 dari penjualan saham biasa. Lalu adanya
pembayaran dividen tunai, di mana dapat dilihat dari laba bersih dan juga laba ditahan. Di mana laba bersih di sini adalah 125.000 dan laba ditahannya adalah naik sebesar 70.000. Diasumsikan bahwa adanya pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham, di mana laba bersih dikurangi laba ditahan, yaitu 125.000 dikurangi 70.000, sehingga disimpulkan bahwa pembayaran dividen tunai adalah minus 55.000. Sudah tidak ada lagi arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan, sehingga bisa dijumlahkan. Kas bersih yang diterima dari kegiatan pembiayaan adalah minus 40.000 ditambah 160.000 dikurangi 55.000. Sehingga kas bersih yang diterima dari kegiatan pembiayaan adalah sebesar 65.000. Setelah ketiga kegiatan tersebut dihitung atau dijumlahkan, kenaikan kas bersihnya itu bisa terlihat naik atau turun. Sehingga untuk arus kas kegiatan operasi sebesar 52.000 dikurangi kegiatan investasi 100.000 ditambah dengan kegiatan pembiayaan adalah 65.000, sehingga dapatlah kenaikan sebesar 17.000 pada kas. Bisa disinkronkan di perubahan naik atau turun kasnya di dalam neraca adalah 17.000. Sehingga laporan arus kas yang kita kerjakan dianggap balance atau sesuai atau juga tepat. Sehingga saldo kas 1 Januari 2008 atau 31 Desember 2007 sebesar 37.000 ditambahkan dengan kenaikan kas bersihnya adalah 17.000, sehingga saldo kas akhir adalah 17.000. Sehingga saldo kas akhir di tanggal 31 Desember 2008 adalah 17.000 ditambah 37.000 adalah 54.000. Nah, contoh untuk metode langsung, karena ada dua metode yang akan kita gunakan di sini, saya berikan contoh untuk metode langsungnya, di mana metode langsung dan tidak langsung difokuskan kepada kegiatan operasi, sehingga dapat dilihatlah di laporan arus kasnya untuk metode langsung, baik kegiatan investasi maupun kegiatan pembiayaan itu sama persis dengan metode tidak langsung. Sehingga kita tidak usah double ya atau dua kali perhitungan. Yang kita hitung adalah dari kegiatan operasinya saja yang dirubah. Nah, kalau tadi arus kas bersih dari kegiatan operasi diambil dari laba bersihnya atau dari laporan laba rugi. Tapi untuk metode langsung itu diambil dari langsung semua dijumlahkan penerimaan kas dari pelanggan. Yaitu apa saja? Kita lihat laporan laba ruginya. Di sini ada pendapatan sebesar 890.000, di mana adanya piutang usaha sebesar 42.000 mengalami kenaikan. Sehingga kas yang diterima dari pelanggan adalah 890.000 dikurangi piutang sebesar 42.000. Menjadi kas yang kita terima dari pelanggan adalah 848.000. Lalu yang kedua adalah pembayaran kas dari pemasok atau supplier dan juga karyawan. Bisa lihat ya di sini. Nah, tadi kita sudah menghitung persediaan, beban dibayar di muka, lalu akumulasi penyusutan gedung dan juga peralatan, serta utang usaha, dan juga harga pokok penjualan, beban operasi masuk ke dalamnya, di mana kita harus bisa memilih di mana yang menambah kas dan di mana yang menurunkan kas. Sehingga kita sudah dapat pembayaran kas pada pemasok dan juga karyawan adalah sebesar minus 717.000. Lalu ada beban apa lagi nih yang masuk ke dalam laporan arus kas untuk kegiatan operasi? Nah,
Harga pokok penjualan sudah masuk, beban operasinya juga sudah masuk, yang belum masuk adalah beban bunga. Sehingga kalau adanya beban bunga berarti diasumsikan adanya pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga berarti menurunkan kas atau adanya kas keluar sebesar 14.000. Lalu ada beban pajak penghasilan, di mana beban pajak penghasilan diasumsikan adanya kas keluar untuk membayar pajak tersebut sebesar 65.000. Jika sudah semua akun kita golongkan ke dalam kegiatan operasi, barulah kita bisa menjumlahkan kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi, yaitu sebesar 848.000 dikurangi 717.000 dikurangi 14.000 dan dikurangi 65.000, yaitu ditotalkan sebesar 52.000. Dan kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi baik contoh metode langsung maupun tidak langsung jumlahnya harus sama. Sehingga kenaikan kas bersihnya adalah sama, yaitu 52.000 dikurangi 100.000 ditambah 65.000, yaitu dihasilkan adalah 17.000. Nah, sama ya, balance dengan perubahan naik dan turunnya kas di neraca yang sudah kita hitung. Sehingga saldo kas awal yaitu 1 Januari 2008 atau 31 Desember 2007 sebesar 37.000 ditambah 17.000 sama dengan saldo kas akhirnya adalah 54.000 di tanggal 31 Desember 2008. Demikian laporan arus kas yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk salah satu materi yang terdapat dalam akuntansi manajemen mata kuliah yang saya ampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.